Ya nama gue Sendar Ramadana Selagora, biasanya dipanggil Mada. Gue owner dari Kalakara. Kalakara itu sebenarnya dibentuknya dari kuliah udah ada Kalakara, tapi belum diedarkan gitu. Jadinya Kalakara sendiri baru mulai memproduksi dan berjualan itu semenjak 2016. Jadi Kalakara itu terdiri dari dua kata ya kan, kal sama akara. Kal itu dari kerakal atau batu, itu merepresentasikan bahan yang kita gunakan yang tahan lama sehingga bisa bertahan dengan lama lah intinya ya, bisa bertahan lama. Terus akara itu dari akar, yaitu roots kan, soalnya konsep kita root of Indonesian cultures gitu. Jadi bagi jadi 3 bagian, 1, 2, 3. Yang paling atas itu kayak tunas gitu. Terus yang tengahnya itu biji, jadi seeds. Yang bawahnya itu akar. Jadi melambangkan kalau kalian kayak membeli produk Kalakara, kalian menanamkan sebuah biji yang akan tumbuh bersama kalian gitu. Sebenarnya kayak nggak ada planning sama sekali sih, tapi sebenarnya mulai dari sebuah interest aja. Interestnya itu juga di bagian clothing ya, di bagian denim sebenarnya, tapi denim itu ada beberapa sub kategori gitu. Jadinya ada aksesorisnya, ada aksesoris kulit, ada aksesorisnya juga yang silver. Dan pada saat itu tuh silver belum terlalu mendalam lah ya di Indonesia, jadinya mulai ngeliat ke sana. Terus sempat magang juga itu di Jogja, dan di situ belajar silver juga. Magangnya sebagai graphic designer sebenarnya, jadi bikin logo, bikin packaging. Nah terus dari situ gue deket sama salah satu perajinnya, terus mulai kenalan, tanya-tanya banyak, terus minta ajarin secara privat gitu, kayak ajarin dong dasar-dasarnya, kayak cara buat aksesoris silver tuh gimana. Dan akhirnya gue belajar di situ cuma seminggu 2 minggu, tapi udah dapet dasarnya. Dan pada saat itu juga gue kebetulan banget dapet kuliah yang bener-bener menjurus ke si jewelry design itu. Baik lagi sih, itu sebenarnya dari interest, jadinya kayak udah membuat sesuatu dan udah spend time buat latihan di hal yang satu itu, jadinya dan sempet kayak diposting juga, jadi diedarkan kan, misalnya kayak hasil-hasil karya gue gitu. Terus banyak juga yang minat kan, jadinya gue mulai buatin buat mereka ya, mulai dijual-jual. Jadinya gue ngelihat dari situ pasarnya lumayan juga nih, jadinya gue mulai dari situ. Target pasarnya sih sebenarnya lebih ke ya itu anak-anak denim heads lah, bisa dibilang biasanya denim heads gitu kan, yang lebih menjurus ke satu kategori. Tapi setelah berjalan itu sebenarnya berkembang banget, jadinya sampai ada ibu-ibu kayak tante-tante gitu, bapak-bapak itu juga suka masuk aja sih. Terus ya itu sih kayak dalam segi umur berkembang banget, jadi bisa diluaskan lah. Cara pemasaran itu simple aja sih, nggak pakai yang aneh-aneh. Jadi lewat Instagram, lewat sosial media ya, lewat Instagram. Terus melalui juga ya, kayak customer sebelumnya suka posting juga kan, itu kan otomatis juga ngasih gua itu yang lebih luas lah, target yang lebih luas. Materialnya sih mostly kebanyakan silver, tapi kadang-kadang ada juga yang request pakai brass atau kuningan, copper, tembaga, atau enggak pakai emas yang lebih luxurious gitu sih. Terus apalagi ya, jadi ada juga kadang-kadang pakai buat pemanis pakai manik-manik itu terbuat dari kaca. Terus misalnya gelang juga ada yang pakai kulit gitu-gitu sih.
Alat-alat yang paling banyak dipakai sih yang pertama itu pastinya palu, terus ini kayak paku-paku gitu sih, jadi alat ukirannya paku-paku, terus bahan dasarnya silver, terus apa lagi ya, ya cuman yang dasar-dasar aja sih, habis itu kayak yang alasnya doang. Jadi sebenarnya gue suka ngadain workshop juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang tertarik dengan kerajinan tangan metal atau metal smithing ini, bisa belajar sama gue sih. Jadi kayak dasarnya gitu buat ngepatri, nempel-nempel atau ngebentuk gitu-gitu. Gue ada yang private itu namanya Karya Metal Smithing Workshop, itu lebih untuk mendalami. Jadi misalnya emang orangnya biasanya kalian mau berbisnis atau emang mau bekerja di bidang aksesoris, nah itu biasanya bisa ikut si Karya karena dia menawarkan skill-skill yang lebih banyak. Nah untuk introduction doang yang bener-bener cuma nyoba-nyoba, atau kalian mau membuat sesuatu untuk orang lain gitu, bisa di industri. Kalau di industri itu soalnya cuma yang 1 hari, cuma sekitar 6 jam, dan itu menghasilkan satu produk gitu. Produk yang dibuat sih sebenarnya beragam ya, jadinya seperti kalung, gelang, cincin, terus kadang-kadang anting juga. Terus ya suka ada yang aneh-aneh juga, kadang-kadang bikin apa ya, kayak ikat kepala lah, gitu-gitu sih, kayak yang aksesoris pada umumnya sih sebenarnya. Kalau itu selalu ada dalam bisnis, pasti kan ada up and down-nya. Nah itu ya lebih ke penjualan. Terus kayak setiap hari pasti worry aja, kayak masih ada gak yang mau pakai aksesoris gitu, aksesoris silver gitu. Tapi sebenarnya ada aja terus sih. Kalau customer jarang ada kendala sih, alhamdulillah. Kayak kita soalnya langsung kontaknya sama gue langsung, jadinya bener-bener one on one gitu. Terus kalau shipment, kadang-kadang banget ya, jarang banget ada masalah hilang atau apa, tapi gue ada garansi di situ sih, jadinya emang gue pasti ganti. Kendalanya ya itu sih, sama disiplin sih, disiplin paling susah sih. Pernah dari Amerika, pernah dari Hong Kong, dari Malaysia, Singapura juga pernah. Situ-situ kalau itu. Iya, waktu itu pernah sempat itu juga, sempat nge-ekspor ke Hong Kong. Jadi ada satu toko yang mau apa namanya, ibaratnya mau naruh barang-barang kita juga, itu sempat berjalan setahun lah, lumayan. Untuk satu produk kita biasanya taruh di 7 working days atau 7 hari kerja ya. Jadinya ya rata-rata segitu sih, kayak tergantung kerumitan juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang lebih simple sebenarnya pasti lebih cepat, kayak sekitar 3 hari biasanya udah bisa selesai. Dampak yang kerasa banget sih jadinya, kan ini workshopnya juga di rumah sendiri, jadinya biasanya tuh banyak orang yang mau datang ke sini langsung dan lihat-lihat produknya sama prosesnya juga. Nah karena sekarang ada COVID ini, jadi nggak bisa tuh, jadi dibatasin banget. Jadinya lumayan ada customer yang jadi kayak mungkin bisa dibilang tadinya mau beli tapi nggak jadi beli gitu loh. Jadi lebih di situ sih, tapi kalau secara online sih aman-aman banget. Kalau pemesanan bisa online, bisa lewat Instagram kita atau WhatsApp yang ditulis di email ada juga. Terus atau enggak email, semua sosial media gitu bisa sih, bisa kontak langsung. Untuk sekarang itu aja sih, biasanya juga ada pameran yang ngedisplay barang-barang kita langsung, tapi karena lagi ada pandemi ini jadinya lagi ditiadakan gitu. Tipsnya umum aja, jangan takut mulai ya, kayak pasti mulai aja dulu, lo coba aja dulu. Emang pasti ada gagal-gagalnya, pasti ada lah, kayak walaupun mungkin kayak gagalnya minim, pasti ada, kegagalan tuh pasti ada, dan itu tapi bisa diambil sebagai pelajaran gitulah.